Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kami mau berangkat ke Padang, naik pesawat Pelita dari Terminal 3 Soekarno-Hatta. Jadwal terbangnya jam 6 pagi guys, jadi bisa kebayangkan subuh-subuh udah harus bangun, siap-siap, dan berangkat ke bandara. Tapi meski ngantuk, tetap ada rasa excited. Akhirnya mau liburan juga ke Padang. Jadi inilah perjalanan pagi kami, semangat traveler. Setelah kurang lebih 1,5 jam di udara, alhamdulillah kami landing dengan mulus di Bandara Internasional Minangkabau. Di sini conveyor belt-nya nggak banyak, jadi gampang banget buat cari koper. Begitu koper keluar, rasanya lega, udah siap nih buat explore Padang. Jadi selamat datang di Sumatera Barat, perjalanan kami baru aja dimulai. Kami menggunakan salah satu taksi online yang ada di bandara. Tarifnya 100.000 lebih untuk mengantarkan kami ke Bopet Raja Wali. Karena masih brunch, kami pilih menu yang agak ringan. Soto paru jadi pilihan pertama. Kuahnya bening kekuningan dengan aroma rempah yang wangi, ditambah paru empuk tapi tetap ada tekstur krenyesnya. Rasanya gurih segar, cocok banget dimakan sama nasi putih hangat. Selain itu, kami juga nyobain tahu pical yang mirip kayak gado-gado. Untuk minumnya kami pesan teh talua, minuman khas Padang yang unik banget karena dicampur kuning telur dan sedikit perasan jeruk nipis. Tempatnya sederhana tapi cukup terkenal di kalangan warga lokal. Suasananya mirip warung makan rumahan dengan meja panjang tapi pilihan menunya lengkap banget. Perut udah kenyang walau keringetan karena cuaca Padang lagi panas banget. Akhirnya kami lanjut ke penginapan. Kali ini kami mau coba stay di Fahira Hotel yang katanya masih fresh banget karena baru grand opening. Masuk ke lobi, suasananya cukup elegan tapi tetap homey. Ada area duduk dengan sofa empuk. Lorongnya cukup bersih dan pencahayaannya hangat, bikin suasana nggak terasa suram. Begitu pintu dibuka, wow, kamarnya cukup luas dengan desain modern minimalis. Kami pilih tipe Grand Deluxe, tarif 500 ribuan sudah termasuk sarapan. Warna dindingnya soft, ada sofa nyaman di pojokan buat santai. Karena ini hotel syariah, jadi disediakan juga perlengkapan sholat. Meja kecil, TV layar datar, dan pastinya ranjang besar dengan bantal empuk yang udah langsung bikin pengen rebahan. Karena lemarinya masih baru, jadi agak susah dibukanya.
Untuk kamar mandinya masih kinclong banget. Dindingnya kombinasi keramik putih dan abu. Ada shower dengan air panas, wastafel modern, toilet bersih, dan perlengkapan mandi seperti handuk, sabun, sampo, semua masih rapi dibungkus. Minusnya area showernya nggak ada pembatas guys, jadi air berterbaran kemana-mana. Setelah istirahat sebentar, sore harinya kami lanjut lagi cari makan, menggunakan taksi online. Kali ini tujuan kami ke salah satu rumah makan Padang yang hits banget, yaitu Lamun Ombak. Dari hotel kami jaraknya nggak terlalu jauh, sekitar 10-15 menit perjalanan dengan mobil. Tergantung lalu lintas, jadi nggak perlu lama-lama di jalan. Masuk ke dalam, suasananya ramai banget, tapi tetap tertata rapi. Meja-mejanya panjang khas rumah makan Padang, dan semua pelayan sigap bawa piring-piring lauk. Di sini konsepnya sama seperti rumah makan Padang pada umumnya. Semua menu langsung disajikan di meja. Jadi tinggal pilih mau makan apa. Ada rendang yang jadi bintang utama, ayam pop, dendeng batokok, gulai ikan, udang balado, sampai sayur daun singkong dan sambal. Kami coba beberapa lauk pauk dan pastinya nggak lupa rendang. Rasanya udah jelas juara banget. Bumbunya meresap sempurna, dagingnya empuk tapi tetap padat. Ayam popnya lembut, gurih, dan pas banget dicocol sambal. Sambal ijonya pedas segar, bikin nambah nasi terus. Dan karena kami kurang tidur dari subuh tadi, kami pesan teh talua lagi. Katanya minuman ini bisa bikin lebih segar dan bantu stamina. Harga makanan di Lamun Ombak juga relatif terjangkau. Perut udah kenyang, tapi rasanya masih pengen santai sambil nikmatin udara Padang. Jadi kami lanjut ke Pantai Puruih, salah satu pantai yang cukup populer di Padang. Pantainya nggak terlalu gelap, karena ada lampu-lampu di sepanjang area. Anginnya semilir bawa aroma khas laut. Meskipun malam, pantai ini tetap ramai. Banyak warung tenda yang jualan aneka makanan ringan. Ada jagung bakar, ada minuman segar, sampai jajanan khas kaki lima. Suasana pantai di Pantai Purui ini benar-benar chill.
Ombaknya tenang, cuma terdengar suara deburan ombak halus. Vibes-nya santai banget buat nongkrong. Kami duduk di salah satu warung pinggir pantai, dan pesan kelapa muda segar banget rasanya. Angin pantai, suara ombak, lampu-lampu, ditambah kelapa muda dingin. Jadi penutup hari yang pas banget, sebelum balik lagi ke hotel dan istirahat. Restonya nggak terlalu besar, tapi suasananya nyaman. Desainnya modern minimalis, meja-mejanya tertata rapi, dan ada jendela besar yang bikin ruangan terasa lebih terang. Menu sarapannya sebenarnya cukup lengkap. Ada pilihan makanan berat seperti nasi goreng, mie goreng, lauk pauk, juga ada roti dengan selai serta minuman hangat dan dingin. Tapi karena kami agak telat sarapan, beberapa menu favorit udah habis. Tapi meskipun datang nggak telat, tetap bisa makan dan perut aman terisi sebelum mulai aktivitas. Setelah sarapan, kami siap untuk melanjutkan petualangan hari kedua di Padang. Kali ini biar lebih praktis, kami rental mobil, supaya lebih gampang kalau mau eksplor ke beberapa tempat sekaligus. Tujuan pertama adalah Museum Aditya Warman, yang lokasinya nggak terlalu jauh dari hotel kami. Perjalanannya cuma sekitar 10-15 menit, jadi masih dekat dari pusat kota. Begitu sampai dari luar, museum ini langsung menarik perhatian. Bangunannya berbentuk rumah gadang khas Minangkabau, lengkap dengan atap kunjung yang menjulang. Di dalam museum, koleksinya cukup lengkap. Ada pakaian adat Minang, alat musik tradisional, senjata kuno, replika rumah adat, hingga benda-benda bersejarah yang menceritakan budaya Sumatera Barat. Anak-anak bisa lihat langsung bentuk rumah adat, hiasan khas, sampai cerita tokoh penting Minang. Sekarang kami lanjut ke Museum Rendang. Museum ini unik banget karena khusus mengenalkan rendang, kuliner kebanggaan Sumatera Barat yang sudah mendunia. Di sini anak-anak bisa belajar tentang sejarah rendang, bumbu-bumbu tradisional, proses memasaknya yang lama dan penuh filosofi. Jadi, bukan cuma jalan-jalan, tapi mereka dapat ilmu baru tentang kekayaan kuliner Indonesia. Museum ini benar-benar cocok buat wisata edukasi sambil jalan-jalan, sambil menambah pengetahuan tentang budaya Minang. Setelah jalan-jalan dan belajar banyak hal di Museum Aditya Warman dan Museum Rendang, perut mulai terasa lapar lagi. Jadi kami lanjut makan siang di Rendang Rajo-Rajo, salah satu tempat makan yang cukup terkenal di Padang. Sesuai namanya, menu andalan di sini tentu saja rendang. Pilihannya lengkap, ada rendang daging sapi, rendang ayam, bahkan ada varian rendang paru dan hati.
Kami coba rendang sapi khas Rajo-Rajo. Dagingnya empuk tapi tetap padat. Bumbunya pekat dan meresap banget sampai ke serat daging. Rasanya gurih, kaya akan rempah, dan ada sedikit rasa pedas yang pas. Untuk harga masih relatif terjangkau untuk ukuran restoran khas Padang. Yang bikin seru, di sini bisa mengintip langsung proses pembuatan rendang dengan cara tradisional. Jadi bisa lihat sendiri bagaimana rendang dimasak berjam-jam terus diaduk sampai bumbunya menghitam dan meresap sempurna ke dalam daging. Perut kenyang dan hati senang setelah makan rendang di Rajo-Rajo. Kami lanjut ke destinasi berikutnya yang ikonik banget di Padang, yaitu Pantai Air Manis. Pantai Air Manis ini terkenal dengan legenda batu Malin Kundang. Di sini kita bisa melihat batu yang menyerupai sosok manusia yang sedang sujud. Konon katanya Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya lalu dikutuk jadi batu. Tempat ini selalu jadi spot foto favorit wisatawan. Selain itu, pantainya luas dengan pasir yang halus. Di tepi pantai ada banyak aktivitas yang bisa dicoba. Salah satunya main ATV keliling pantai. Seru banget buat nambah pengalaman. Kami sempat jajan sate Padang di salah satu warung pinggir pantai. Rasanya wah mantap. Kuahnya kental berwarna coklat kemerahan kaya rempah. Setelah puas menjelajahi Pantai Air Manis dan menikmati jajanan khasnya, kami lanjut ke tempat santai sore untuk melihat sunset. Pilihannya jatuh ke kafe ini, salah satu spot nongkrong kekinian di Padang. Lokasinya nggak terlalu jauh dari pantai, sekitar 20 menit perjalanan. Begitu sampai, suasananya langsung terasa cozy dan instagramable. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon kota Padang. Saat malam hari, suasananya cantik. Lampu-lampu warna-warni di sepanjang jalan memantul ke permukaan sungai, menciptakan pemandangan yang romantis. Kami mampir untuk makan malam di rumah makan Butres. Lokasinya masih di sekitar pusat kota Padang, jadi nggak perlu perjalanan jauh. Begitu sampai, tempatnya sederhana tapi cukup luas. Konsepnya seperti rumah makan keluarga, ada area indoor dan semi-outdoor. Karena dari tadi kami sudah beberapa kali makan rendang, kali ini kami mau ganti menu saatnya seafood. Di Butres, menu seafoodnya terkenal segar dan bervariasi. Ada ikan bakar bumbu Padang, udang saus tiram, cumi goreng tepung, kepiting saus Padang, sampai aneka tumis sayuran. Rasanya, wah luar biasa, bumbu Padangnya tetap terasa khas, tapi lebih ringan dibanding rendang, jadi cocok banget buat makan malam. Masuk hari ketiga, di Padang cuaca kurang bersahabat. Sejak pagi, hujan mengguyur kota Padang, bikin suasana jadi adem dan sedikit mendung. Tapi hujan gak menghalangi semangat kuliner kami.
Tujuan pertama hari ini adalah Rumah Makan Sampayang, yang terkenal dengan menu uniknya tunjang dinosaurus. Untuk sampai ke sini sekitar 20-30 menit perjalanan dari pusat kota. Meski hujan, tetap banyak pengunjung yang datang, menandakan betapa populernya tempat ini. Menu andalannya tentu tunjang dinosaurus, yaitu gulai kikil sapi ukurannya super jumbo. Disebut dinosaurus karena porsinya memang luar biasa besar. Satu potong kikilnya bisa sebesar lengan orang dewasa. Ada catatan, kalau makan di sini harus siap agak barbar. Potongan kikilnya besar banget, jadi susah kalau makan table manner ala restoran mewah. Sekarang kita lanjut ke Pantai Carolina, sekitar 20-30 menit dari Kota Padang. Begitu sampai, suasananya langsung bikin adem, meski hujan mulai reda. Deretan pohon pinus di bibir pantai memberi nuansa rindang dan sejuk. Aktivitas di pantai ini bisa snorkeling, naik ATV, naik banana boat, atau sewa perahu untuk jelajah pulau kecil sekitar. Karena lupa nggak bawa baju renang, jadi kami cuma duduk-duduk aja. Kami sempat berniat mampir ke air terjun Koto Lubuk Hitam Lestari yang katanya masih cukup tersembunyi dan alami. Ternyata medan jalannya cukup curam dan licin, apalagi habis hujan. Memang kadang perjalanan wisata itu nggak selalu berjalan mulus, tapi nggak apa-apa, setidaknya kami sudah lihat sedikit suasana alaminya. Akhirnya kami memilih melihat sunset di sini sambil istirahat. Kami pesan kelapa muda, rujak, dan jagung bakar. Setelah menikmati keindahan sunset, kami mampir makan malam di sini. Sate Minangkabau salah satu kuliner khas Padang yang wajib dicoba. Menu utamanya tentu sate Padang, potongan daging sapi dan lidahnya dipotong kecil-kecil, ditusuk lalu dibakar dengan bumbu khas yang sudah meresap. Setelah matang, sate disiram kuah kental berwarna coklat kemerahan yang kaya rempah, gurih, sedikit pedas, dan ada sensasi hangat di lidah. Satenya disajikan bersama ketupat dan taburan bawang goreng. Beda dengan sate di Jawa yang pakai bumbu kacang, sate Padang ini kuahnya lebih pekat rempah. Untuk urusan harga masih ramah di kantong. Rasanya agak pedas, dagingnya empuk, bumbu kuahnya meresap, dan aromanya khas banget. Pas banget buat makan malam ringan tapi tetap nikmat. Sate Minangkabau ini jadi penutup hari yang sempurna, kuliner khas Minang yang rasanya selalu bikin kangen. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke Padang. Ingat, gak semua perjalanan harus sempurna, yang penting nikmati setiap momennya.